Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal ClO3 mengenai regresi dan interpolasi. Di sini kita diperoleh sebuah data kecepatan dengan energi kinetik, dan kita untuk nomor 1 disuruh untuk menuliskan persamaan hubungan kecepatan dengan energi kinetik menggunakan pendekatan regresi linear dan regresi kuadratik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan melalui kurva regresi linear. Kita harus membuat dulu urutan datanya. Dari data yang diperoleh, terdapat 9 data dari hubungan kecepatan dengan energi kinetik. Dan kita buat tabel baru yang terdiri dari nilai XI yang diperoleh dari data kecepatan dan nilai YI yang kita peroleh dari energi kinetik, dan kita masukkan kolom XI kuadrat, di mana ini merupakan nilai XI yang dikuadratkan, dan kita kalikan nilai XI YI-nya. Lalu kita juga memerlukan data untuk nilai RI kuadrat dan YI mini rata-rata yang dikuadratkan. Untuk memperoleh nilai RI kuadrat, kita harus membuat atau mencari terlebih dahulu nilai A dan B untuk melengkapi persamaan fungsi regresi linear, di mana regresi linear ini menggunakan pendekatan persamaan sebuah fungsi, yaitu fx sama dengan a plus bx. Jadi kita harus mencari dulu nilai b dan a-nya menggunakan matriks metode eliminasi hukum Gauss. Untuk regresi linear, kita hanya membutuhkan 2 buah matriks yang diperoleh datanya dari tabel yang telah kita buat. Yang pertama, untuk matriks yang pertama, kita hanya membutuhkan data, yaitu jumlah data, jumlah rata-rata dari jumlah data dari nilai XI, dan kita juga membutuhkan data jumlah dari YI dan XI kuadrat dan XI dikali YI. Dan untuk matriks yang keduanya itu, di mana pada baris pertama itu tetap sama dengan matriks pertama. Dan untuk yang matriks keduanya itu terdapat perubahan, di mana R2 sama dengan R2 min R2 per R1 dikali R1. Dan untuk nilai B-nya kita peroleh dari nilai pada baris kedua, kolom ketiga dibagi dengan kolom kedua, maka diperoleh nilai B-nya itu 1,612. Dan untuk nilai A-nya kita peroleh dari data pada matriks kedua baris pertama, yaitu 168,35 dikurangi dengan 144 dikalikan dengan nilai B dan dibagi dengan jumlah data, yaitu 9. Dan diperoleh nilai A-nya itu adalah min 7,101. Dan kita masukkan nilai A dan B ini ke persamaan regresi linear, yaitu fx sama dengan a plus bx menjadi fx sama dengan min 7,101 ditambah 1,612x. Dan untuk menentukan standar errornya, kita menghitung menggunakan rumus akar dari R per N min 2. Diperoleh nilainya yaitu 4,53801291. Dan untuk koefisien determinannya, kita peroleh dari jumlah dari data YI min Y kuadrat min R dibagi dengan jumlah dari data YI min Y dikuadratkan. Diperoleh nilai koefisien dari determinannya itu adalah 0,9309. Dan kita pastikan menggunakan sebuah kurva, kita membuat sebuah kurva dari data yang telah diketahui.
dapat dilihat bahwa dari data tersebut tercipta sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan 1,6129X dikurangi 7,1011 dengan koefisien determinan atau R kuadrat sama dengan 0,9309. Maka jika kita samakan hasil perhitungan dengan hasil kurva itu sama. Jika sudah sama, kita lanjut ke regresi kuadratik. Perbedaan regresi kuadratik dengan regresi linear adalah pada persamaannya, di mana kuadratik itu menggunakan persamaan fx sama dengan a plus bx plus c kuadrat. Dan untuk matriksnya pun kita menggunakan matriks 3x3, dan matriksnya itu kita menggunakan 3 buah matriks. Dan untuk mencari A dan A, B, C-nya itu hampir sama seperti yang sebelumnya. Dan diperoleh persamaan pada kurva yaitu 0,0483x kuadrat ditambah 0,0677x ditambah 0,11 dengan koefisien determinannya yaitu 0,994. Dan kita cek hasil perhitungan yang telah kita lakukan, yaitu untuk fungsi kuadratiknya yaitu fx sama dengan 0,11 plus 0,0677x ditambah 0,0483x kuadrat. Dapat dilihat bahwa persamaannya telah sama dan koefisien determinannya itu 0,999. Jadi antara perhitungan dengan hasil kurva itu sama. Dan untuk standar errornya yaitu 0,406. Untuk regresi linear dan regresi kuadratik dapat kita lihat bahwa dari standar error, nilai standar error pada regresi kuadratik itu lebih kecil. Maka dapat dipastikan bahwa hasil pendekatan menggunakan kurva regresi kuadratik itu lebih akurat. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai nomor 2 yaitu interpolasi linear dan interpolasi kuadratik serta interpolasi kubik. Selanjutnya yaitu nomor 2, di mana kita harus mencari energi kinetik pada benda saat kecepatan 15 meter per second menggunakan pendekatan interpolasi linear. Untuk yang interpolasi linear kita menggunakan matriks 2x2, yang mana persamaan polinomnya itu adalah fx sama dengan A0 plus A1. Dan untuk menentukan berapa energi kinetik yang diperoleh ketika kecepatan 15 meter per second, yaitu kita tinggal masukkan saja min 5,75 ditambah 1,175x. X-nya ini berapa? X-nya itu 15. Maka diperoleh nilainya itu 11,875 Joule. Dan untuk memastikannya kita melakukan dengan pendekatan kurva. Melihat pada kurva bahwa nilai Y-nya itu sama dengan 1,175x min 5,75 dengan koefisien determinannya itu sama dengan 1. Dan untuk yang menanyakan nilai X0, X1-nya itu kenapa 12/16? Dikarenakan nilai yang kita cari itu adalah pada kecepatan 15 meter per second, di mana nilai 15 meter per second ini terdapat pada data keempat dan data kelima. Dan selanjutnya yaitu pada interpolasi kuadratik. Yang berbeda di sini adalah bentuk matriksnya. Bentuk matriks dan bentuk persamaan polinomialnya, di mana matriksnya itu menggunakan matriks 3x3 dan persamaannya itu adalah fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Maka kita telah memperoleh nilai A2, A1, A0 dari perhitungan matriks
sehingga kita tinggal mensubstitusikan saja nilai A0, A1, A2 ini pada persamaan interpolasi kuadratik. Sehingga Fx sama dengan min 6,95 ditambah 1,35x dikurangi 0,00625 x kuadrat. Maka hasilnya adalah 11,8938. Dan kita buat kurvanya pun pada persamaannya yaitu Y sama dengan min 0,0062 x kuadrat ditambah 1,35x dikurangi 6,95 dengan koefisien determinannya itu sama dengan 1. Maka dapat dilihat bahwa energi kinetik yang diperoleh dari perhitungan interpolasi linear dan kuadratik itu angkanya hampir sama, yaitu 11,8. Yang membedakan mungkin hanya desimal lanjutannya atau pada pembulatannya. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir ada interpolasi kubik. Untuk interpolasi kubik kita menggunakan perhitungan ini. Jadi kita membutuhkan A0 ditambah A1x0 ditambah A2 x0 kuadrat ditambah A3 x0 pangkat 3 sama dengan Y0. Jadi lebih lengkap ya untuk yang kuadrat ini. Untuk yang kubik ini. Dan yang untuk yang kubik persamaannya itu adalah Fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat plus A3x pangkat 3. Sehingga kita masukkan, substitusikan nilai A0, A1, A2, A3 sehingga diperoleh hasilnya itu 12,04 dengan koefisien determinan yaitu sama dengan 1. Jika kita bandingkan bahwa perbedaan antara interpolasi linear, kuadratik, kubik itu perbedaannya sedikit, hanya 0, sekian. Sehingga kita dapat menentukan berapa energi kinetik yang dibutuhkan pada benda dengan kecepatan 15 meter per second. Jika kita menggunakan interpolasi linear, kita mendapatkan 11,87. Jika kita menggunakan interpolasi kuadratik, kita mendapatkan 11,89. Dan untuk interpolasi kubik, kita mendapatkan 12,0. Dan selanjutnya yaitu ada nomor 3, di mana nomor 3 ini kita diharuskan untuk menghitung energi kinetik benda pada kecepatan 22 meter per second menggunakan interpolasi Newton dan Lagrange menggunakan 5 data yang telah ada secara bebas. Nah, untuk yang interpolasi Newton kita menggunakan perhitungan seperti ini. Dan untuk data yang dibutuhkannya pun berbentuk seperti ini. Untuk mencari nilai energi kinetik pada kecepatan 22 meter per second, kita harus memasukkan perhitungan menggunakan cara yang ini, sehingga diperoleh datanya yaitu 25,7496. Dan untuk yang Lagrange
interpolasi Lorentz kita menggunakan bentuk seperti ini. Dan hasilnya yang didapatkan itu adalah 25,74063. Hasilnya sama. Hanya yang berbeda itu penggunaan desimalnya saja. Untuk caranya pun sedikit berbeda, di mana kita harus mencari nilai LI, nilai XI min XJ, nilai X min XJ. Namun dikarenakan sudah ada rumusnya, kita tinggal mensubstitusikan rumusnya. Mungkin sekian untuk penjelasan jawaban soal CLO3 mengenai regresi dan interpolasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.